Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Wow, aku punya The Magician. The Magician muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa loh. Kenapa? The Magician ini ada kaitannya tentang sebuah keajaiban. Oke, sebuah perumpamaan itu kamu seperti memegang sebuah kunci ya, yang dapat kamu pergunakan mungkin untuk membuka jalan keresakian kamu, ya, selebar-lebarnya, jalan keberuntungan kamu, kebaikan kamu, ya. Dan energi kamu lagi positif-positifnya dan bahkan the high pribasi positif. Jadi ketika energi seseorang lagi positif banget teman-teman, ya, maka itu tadi, keberuntungan akan datang dari segala penjuru arah. Iya, kalau untuk masalah rezeki, ya uang akan datang kepada kamu dari segala penjuru arah. Uang, gitu ya teman-teman. Oke, nah kemudian pada kartu yang kedua aku punya Four of Pentacles. Ada 4 koin. 4 koin muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman, yang menjelaskan tentang bagaimana ya kan pada akhirnya kamu akan memperoleh sesuatu hal yang mungkin gak kamu duga sebelumnya, terutama di awal bulan Juli tahun 2025 ini deh teman-teman, ya kan, ketika mungkin kamu berharap ada deh kondisi keuangan yang bisa stabil, lebih baik, ya kan, kamu ingin bangkit mungkin dari keterpurukan masalah keuangan, kamu ingin agar usaha kamu paling tidak stabil, kamu ingin agar pekerjaan kamu berjalan dengan lancar, ya hubungan asmara kamu berjalan dengan baik, ya. Jadi insya Allah semuanya akan lebih baik, ya kan. Ini lebih dari apa yang mungkin selama ini kamu harapkan itu teman-teman. Ya ada kelimpahan-kelimpahan yang bakal apa namanya, yang bakal lebih baik banget lah gitu loh. Kalau untuk masalah rezeki mungkin saja teman-teman ada rezeki yang lebih berlimpah ruah, ya kan. Untuk masalah kesehatan ya akan lebih baik. Bisnis dan usaha yang akan semakin berkembang, ya kan? Karena memang awalnya The Magician. Ini awal keajaiban, kehidupan baru yang akan terjadi di awal bulan Juli tahun 2025 ini. Kemudian aku punya The High Priestess. The High Priestess ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, kartu yang menjelaskan ya tentang apa ya, kalau aku katakan sih mungkin kesabaran kamu selama ini gitu ya. Aku akui kamu orang yang cukup sabar sebenarnya. Ketika mungkin kamu selalu dipandang sebelah mata, ketika kamu selalu dibenci, ya banyak banget memang orang-orang yang tidak suka, tetapi kamu selalu sabar untuk menghadapi itu semua. Tidak pernah menanggapi dengan terlalu serius, teman-teman. Ya, kamu yakin itu adalah rencana Tuhan. Gitu ya. Nah, kemudian The High Priestess ini juga menggambarkan tentang bagaimana memang aku akui kedekatan hubungan diri kamu dengan Tuhanmu bagus, teman-teman. Ini juga menjadi salah satu hal yang mungkin akan menjadi sebuah jalan keberuntungan untuk kamu, ya kan. Pada akhirnya ketika Tuhan melihat tentang bagaimana kehidupan kamu selama ini, perjuangan kamu selama ini, kesabaran kamu selama ini, maka ya pada akhirnya kamu akan diberikan sesuatu hal yang lebih baik,
Wajar ya, ketika Tuhan pada akhirnya mendengarkan doa-doa kamu, mengabulkan doa-doa kamu di bulan Juli ini. Kenapa? Karena Ace of Pentacles sebagai energi penutup bentuk dari sebuah keajaiban ini, teman-teman, ini akan membawa sebuah dampak perubahan yang sangat begitu luar biasa. Kalau untuk masalah keuangan ada rezeki yang berlimpah ruah. Bisa jadi kamu akan menjadi orang kaya raya dan bahkan berpotensi menjadi miliarder loh. Ya, tiba-tiba ada uang masuk ke rekening kamu 1 miliar. Tidak ada yang tidak mungkin kok. Namanya juga keajaiban. Tetapi mungkin saja, teman-teman, ya, itu hanya untuk orang-orang terpilih. Dan apakah kamu akan menjadi orang-orang terpilih? Semoga. Gitu ya. Semoga semua teman-teman Leo menjadi orang-orang terpilih di sini. Gitu loh. Ketika memang selama ini inginlah agar kehidupan ekonominya bisa meningkat, agar tidak ada lagi orang-orang yang selalu merendahkan, memandang sebelah mata. Teman-teman, mungkin selama ini kamu sudah cukup lelah, aku akui itu. Kamu sudah cukup lelah, kamu capek. Ya kan melihat tentang bagaimana kehidupan kamu, tetapi nggak usah khawatir teman-teman ya. Kamu harus tetap optimis dengan situasi kondisi apapun. Syukuri dulu terhadap apa yang mungkin Tuhan berikan saat ini. Dan aku yakin kok, ya ketika memang nanti sudah waktunya, kehidupan kamu pasti bakal berubah menjadi lebih baik. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya. Rezeki ataupun finansial ekonomi. Teman-teman Leo dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan, rezeki, ataupun finansial ekonomi teman-teman Leo dalam pekan ini. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Eight of Wands. 8 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Berbicara masalah keuangan ataupun rezeki ya untuk teman-teman Leo. Oke. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, menjelaskan tentang sebuah perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini. Dan di balik perjuangan serta pengorbanan kamu selama ini, aku melihat bakal ada hasil besar pula yang akan kamu peroleh dalam pekan ini. Nah, kita kembali lagi terhadap poin pertama tadi, teman-teman. Ya, ada rezeki yang berlimpah ruah. Bakal ada keajaiban di dalam kehidupan kamu. Jadi dari sini juga, aku meyakini tentang bagaimana sebuah transaksi kehidupan baru itu akan segera dimulai. Babak baru yang penuh dengan berbagai hal-hal yang sangat membahagiakan itu akan kamu dapatkan, teman-teman. Ya, karena ada King of Wands, kehidupan kamu akan jauh lebih mapan, makmur. Kamu akan berjaya di bulan Juli ini. Dan kemudian aku punya Judgment, ternyata, ya kan, ada ikut campur tangan Tuhan. Sebagai energi penutup tentu ini ada sebuah kartu yang sangat istimewa, teman-teman. Ya, adanya ikut campur tangan Tuhan jelas ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya teman-teman, ya Tuhan itu benar-benar baik banget pada kamu. Ya kan? Iya, selama ini sebenarnya Tuhan selalu ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu. Namun mungkin saja memang Tuhan masih ingin melihat tentang bagaimana kesabaran kamu ketika kamu diuji dengan beberapa masalah. Ya, tetapi pada endingnya ini yang paling terpenting, teman-teman. Tuhan akan mengabulkan ya mungkin sebagian ataupun semua doa-doa kamu. Dan dari sinilah teman-teman yang membuat aku semakin yakin bahwasanya kondisi ekonomi kamu, rezeki kamu, keuangan kamu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih berlimpah. Amin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Leo dalam pekan ini? Aku punya The Hanged Man, ada King of Swords, dan aku punya The Empress. Oke. The Hanged Man, Raja Pedang, dan The Empress. Jadi dari ketiga kartu ini melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Leo ya kan. Sebenarnya sih kehidupan kamu cukup stabil, ada sebuah komitmen ya kan. Ada sebuah komitmen yang memang cukup terjaga dengan baik teman-teman. Hanya saja di sini aku lihat ada sebuah sedikit ketidakadilan ya. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kamu rasakan ketika ada pihak-pihak yang mencoba untuk ikut campur di dalam rumah tangga kamu, ya kan? Dan di sini mungkin
pasangan kamu tuh lebih percaya terhadap mereka daripada kamu, mungkin saja teman-teman, ya. Sehingga di sini memang menimbulkan adanya sebuah kecemburuan sebenarnya. Ya, namun nggak usah khawatir sih sebenarnya teman-teman ya. Mungkin ini salah satu bentuk ujian yang Tuhan berikan kepada kamu untuk belajar lebih bersabar. Tetapi kalau lihat tentang bagaimana hasil akhirnya, tentang bagaimana kehidupan kamu di bulan Juli ini, aku lihat memang bakal lebih baik, berpotensi bakal lebih baik, teman-teman ya. Berpotensi itu artinya bisa saja terjadi ataupun bisa saja tidak. Tetapi melihat tentang bagaimana, ya kembali lagi terhadap sebuah perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini ketika berjuang untuk sukses, berjuang untuk berhasil, berjuang untuk membuat kehidupan rumah tangga lebih baik, ya dari situ potensinya pasti bakal membuahkan hasil yang mungkin saja kamu harapkan. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini ya sedang berpacaran. Nah, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran? Wow, aku punya The Lovers. Istimewa, aku punya The Chariot dan aku punya Ace of Wands. Bagus banget. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara berpacaran untuk teman-teman Leo. Jadi memang dari ketiga kartu ini ya, teman-teman The Lovers ini katanya menggambarkan tentang sebuah apa ya? Ya keharmonisan deh, hubungan kamu tuh cukup selaras banget, ya kan? Dan hal yang paling terpenting adalah bagaimana ketika hubungan kamu akan selalu tetap terjaga dengan baik. Ya, berpotensi bakal langgeng di sini. Teman-teman, kenapa? Ada ikut campur tangan Tuhan. Seperti memang ini sudah takdir baik gitu loh. Seseorang yang saat ini bersama kamu, dia orang yang baik. Orang yang memang sudah Tuhan takdirkan untuk mungkin saja ya berpotensi akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Gitu loh. Walaupun terkadang ada tujuan yang sering banget berbeda, teman-teman. Tetapi memang sih sebenarnya tujuannya tetap sama, ya kan? Ingin agar hubungannya bisa tetap bertahan, ya sebuah komitmen dan lain sebagainya. Jadi untuk masalah hubungan asmara berpacaran ya mudah-mudahan teman-teman hubungan kamu bisa langgeng dan mudah-mudahan ketika kamu berharap agar hubungan kamu bisa ke jenjang yang lebih serius bisa terwujud. Amin. Oke. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Two of Pentacles, ada The Devil, dan aku punya Ten of Cups. Oke, kamu bakal mengalami sebuah kebimbangan teman-teman. Iya, kebimbangan terhadap sebuah pilihan di sini. Kamu akan dihadapkan dengan adanya beberapa energi yang bakal mendekat, ya kan? Dan energi ini tentu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ya tujuannya mungkin mendekati kamu, ya kan? Seperti itu. Ya hanya ingin manfaatin doang ataupun lainnya, ya kan? Terlepas dari apapun itu. Dan kemudian yang serius ini, yang berkomitmen ini yang memang pasti bakal kamu susah untuk membedakannya. Karena yang tulus ya mungkin dia terlihat biasa saja. Oke, yang tulus ya kan yang ingin serius ya mungkin dia tidak terlihat begitu istimewa. Tetapi yang bermain-main ini nanti teman-teman ya, yang toxic ini akan terlihat begitu memukau, begitu wow. Ya kenapa? Karena ada the devil. Ada sebuah energi yang membuat dia itu terlihat lebih menarik. Oke, menarik secara pandangan, tetapi tidak secara batinnya. Maka ketika ingin mencari ataupun memilih pasangan yang tepat, teman-teman, kamu harus lebih mengikuti intuisi kamu. Ya, ketika kamu mengikuti intuisi kamu, maka kamu akan memperoleh jawaban yang terbaik. Ya, karena dalam waktu dekat ini berpotensi sebuah energi tersebut akan datang. Yang baik dan yang negatif. Ya, kamu harus lebih benar-benar inilah kebimbangan kamu nanti, teman-teman. Maka kamu lebih mendengarkan kata hati kamu. Ya, agar kamu memperoleh jawaban yang tepat, terbaik. Ya, dan tidak salah. Gitu loh. Oke. Next, poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman. Leo, yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Fake of Wands. Ada 6 pedang dan aku punya 8 koin. Nah, melihat tentang bagaimana energi kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Memang dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan banget, ya kan? Tentang bagaimana kehidupan ataupun kedekatan kamu, ya. Harus bersabar sih, jangan terburu-buru banget teman-teman, ya kan. Apalagi ketika mungkin saja dia baru terpuruk, ketika dia mungkin baru
gagal di dalam sebuah hubungan, tentu memang butuh perjuangan banget, butuh pengorbanan banget untuk kembali meyakinkan dia bahwasanya kamu nggak seperti yang lainnya. Bisa jadi seperti itu, ataupun mungkin kebalikannya, ya kan? Ya mungkin kamu ingin melihat ya, ataupun seseorang sedang berusaha untuk meyakinkan kamu bahwasanya dia nggak seperti yang lain, teman-teman. Dia mungkin orang yang bakal membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik. Mungkin ya, tapi nggak usah terburu-buru juga sih sebenarnya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi ya, akan mendapatkan keberuntungan dalam pekan ini, teman-teman. Oke, nah, aku punya tanggal 13, 17, 11, tanggal 10, tanggal 4, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 1, 21, 29, 15, dan tanggal 31. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.